Tanah, air, dan bumi yang subur, kaya, dan indah secara undang-undang diperuntukkan untuk kesejahteraan bersama, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian gereja. Karena itulah gereja dipanggil dan diutus. Usaha kecil dan menengah harus mendapatkan perhatian karena menjadi titik tolak dan ukuran suatu kemakmuran sebuah masyarakat. Ini adalah gagasan dasar. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Soekarni Sahih. Pemirsa, hari ini saya akan mengajak dan hadir ke rumah seorang ibu. Kita akan berbincang bersama. Untuk itu, mari ikuti saya ke rumah ibu yang akan kita jadikan narasumber atau kita akan ajak berbicara bersama tentang perbincangan iman sore hari ini. Mari ikuti saya. Permisi. Ya, permisi. Iya, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Dengan Ibu. Dengan Ibu Saragi. Oh, Ibu Saragi. Oh iya betul. Ibu selamat sore, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik. Ibu, bolehkah saya izin untuk kita ngobrol bersama nih? Boleh, Ibu. Kita di luar aja. Di luar. Ayo, silakan. Mari. Ya. Pemirsa terkasih, hari ini saya sudah berada di rumah seorang ibu. Dan hari ini kita akan membahas tentang pendalaman aksi kuasa pembangunan yang ketiga. Dan dalam tema ketiga ini adalah membangun ekonomi yang berbela rasa dengan memperhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan hari ini saya akan berbincang bersama dengan seorang ibu yang luar biasa. Beliau adalah Ibu Saragi. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ini luar biasa. Baik, Ibu. Hari ini tuh kita akan berbincang, ngobrol bareng tentang sependengaran saya, Ibu adalah seorang ibu ya. Iya. Dan Ibu sebelumnya memiliki usaha ya, Ibu. Usaha apa sebelumnya? Jualan sayur di pasar. Jualan sayur di pasar. Terus sekarang sudah berhenti. jualan. Apa itu disebabkan karena situasi pandemi ya? Iya. Jadi kalau sebelumnya bagaimana, Pak? Sebelumnya sibuk pandemi COVID-19 ini masih lancar-lancar aja, masih bisa berjalan. Tetapi setelah pandemi COVID-19 ini, jualan sepi, orang pembeli, orang pun takut ke pasar. Oh iya betul. Nah, akhirnya kami karena jualan nggak laku, sering rugi terus begitu. Terus setiap minggu depan lagi kita menambah modal nih, Bu. Nah, tapi tetap juga loss, nggak ada pulang. Makanya mungkin modal habis. Makanya Bu saya berhenti sekarang. Lalu dengan peristiwa itu apa yang Ibu suka? Karena tadinya Bu, karena modal saya sudah habis, saya berhenti dan saya coba Bu untuk mempergunakan pekarangan, contohnya beternak, juga menanam kembang, dan juga ada ayam yang biasanya dulu kita masih jualan lancar, kita ayam itu tidak peduli, ya beranak lah, nggak ada kita urusi gitu. Tapi sekarang saya coba, itulah saya usahakan sekarang dulu, dan juga saya berusaha berhemat juga, selalu membeli pokok daripada ketimbang selera gitu. Juga saya selalu berdoa pada Tuhan dan juga berserah diri kepadanya. Ibu berapa putra? Tiga. Sudah bekerja semua? Sebenarnya gimana nih kalau anak saya yang pertama, Ibu? Kalau saya bilang dia anak luar biasa. Saya bilang luar biasa karena mempunyai penyakit. Dia epilepsi. Jadi yang kedua sudah bekerja sih, Bu. Tapi kan Bu, Ibu tahu sendiri juga, mereka juga kena imbasnya juga, gaji juga dipotong. Gitu Bu. Kalau yang
ketiga, dan si cewek nih memang sudah boleh dibilang bekerja sih Bu, tapi sebenarnya karena ditengok mamanya kayak gini nggak bisa diharapkan, akhirnya dia mencari pekerjaan Bu. Mungkin nangis tapi Bu. Wah, tetap sabar. Tetapi setidaknya dia bisa melepaskan untuk diri sendiri. Jadi kalau untuk makan kan sekarang dari nomor 2 gitu. Oh, jadi nangis. nggak apa-apa. Tetap semangat gitu. Tetap semangat ya Bapak. Tetapi dari semua peristiwa ini, peristiwa yang Ibu alami, memang saya juga terkejut sampai di sini tanaman banyak. Ini yang Ibu olah? Iya, saya capek. Ada ikan, ya mudah-mudahan nanti laku ada yang beli belum sudah ada sih satu-satu. Mungkin mereka juga jualnya agak susah juga. Terus kita menunggu lagi. Artinya ada perubahan yang Ibu lakukan dari kemarin jualan dan kondisinya juga sudah semakin menurun. Kita tidak tinggal diam. Artinya ada yang Ibu lakukan ya. Dan secara secara iman atau kesabaran Ibu sendiri bagaimana? Jadi saat ini saya sekarang mengajarkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberi pada saya apa yang pantas buat saya. Amin. Untuk kehidupan saya. Amin, itu yang luar biasa dan itu memang yang diharapkan. Kita harus selalu berserah, kita harus bersabar, kita harus selalu bergantung kepada Tuhan yang paling. Selamat sore. Ada Pak Rafael. Selamat sore Pak Selamat Rafael. sore, Bu Saragi. Selamat sore, Mari. Iya, selamat sore. Silakan duduk Pak, Oke. kita bergabung Pak. Iya, dari mana Pak Rafael? Dari rumah, mau main ke rumah Bu Saragi. Oh, Bapak di sini rumahnya? Iya, kebetulan kan kami satu lingkungan, Oh, satu RT. iya, ini tadi kita sedang ngobrol-ngobrol berkaitan dengan usaha Ibu yang saat ini kan sudah berubah, berbeda. Sebelumnya Ibu adalah pedagang ya, Bu, ya? Iya. Pedagang di sayur, di Jualan sayur. Iya, di pasar maksud Iya. saya. Nah, jualan saya di pasar dan waktu itu ya mungkin luar biasa ya. Tapi setelah masa pandemi ternyata mengalami banyak penurunan. Tadi sudah men-sharekan bersama. Sekarang usaha yang dilakukan bukan lagi jualan, Iya. tapi sudah mengelola lahan yang ada Pak Rafael. Ya, dan saya juga tadi sudah memberikan ya paling tidak tetap sabar dan tetap semangat. Apapun itu Tuhan pasti yang akan mengatur. Ya begitu ya Pak Rafael. Iya, saya kira gitu. Jadi gimana Bu Saragi, kira-kira menurut Ibu berdampak nggak dengan pandemi Bu Saragi? Sangat Pak. Sangat, ya? Berdampak sekali. Mungkin sekarang Pak saya nggak jualan di pasar lagi. Karena kehabisan modal. Iya benar. Dan lagi pula Pak disuruh pun jualan pun saya masih ragu. Gitu nah Pak. Karena kondisinya. iya, lagi pula sekarang karena COVID ini Pak ya. Orang sekarang beradu tenaga. Nggak laku di dalam pasar, keluar ke jalanan. Kalau saya terus terang Pak nggak bisa. Dan pula sudah sendiri, nggak bisa pula naik motor itu susahnya. Iya betul, sampai kalau pagi-pagi saya lihat dia benar di jalan pasar dulu. Iya. Pasar Talang Banjar ya. Nah itu kondisi yang sekarang dihadapi oleh Ibu Pak Rafael. Maka dengan kehadiran Pak Rafael ini luar biasa. Pak Rafael kalau tidak salah malah kategisnya wilayah Narasari. Iya betul. Narasari. Ini satu kesempatan yang baik Pak Rafael bisa hadir bersama kita, bisa bergabung bersama kita, bahkan kita bisa ngomongin rohani, berbincang-bincang iman tentang kita sekarang masuk ke pendalaman yang ketiga. Dalam pendalaman APP yang ketiga ini kan tema besar yang kita bahas tadi saya juga sudah menyampaikan tema besar kita saat ini untuk yang ketiga ini membangun ekonomi yang berwirausaha dengan memperhatikan usaha mikro, kecil dan menengah. Maka satu tujuan kenapa saya datang ke sini untuk ngobrol bersama Ibu, men-sharingkan sedikit pengalaman Ibu ketika Ibu dulu
sudah jualan, sudah aman, ternyata dengan adanya peristiwa corona ini ternyata dampaknya luar biasa. Dan akhirnya Ibu harus lebih bisa berkreatif ya, Bu. Iya. Itu tadi perbincangan kita, Pak Rafael. Iya. Wow, ini sungguh luar biasa nih perbincangan Pak Ibu-Ibu berdua nih. Iya. Saya kenal betul Ibu Saragi ini dengan Pak Saragi waktu almarhum bapaknya masih hidup. Memang mereka berdua berprofesi pedagang, menjual sayur-sayuran, ya. Dan ketika orang tuanya suaminya meninggal, beliau berjuang sendiri. Nah sekarang ini di tempat dengan situasi pandemi ini tentu sangat berdampak kepada Ibu Saragi dan seperti diceritakan tadi. Dan cerita Ibu Saragi tadi itu sungguh mengingatkan saya persis dengan tema yang kita bahas APP minggu ketiga ini ya. Seperti bilang Bu Ari tadi. Jadi tentu dalam menghadapi ini saya minta Bu Saragi, Ibu tidak usah putus asa, tidak usah sedih, tapi lebih banyak bersabar. Nah, kita di sini dalam menghadapi ini Ibu harus kreatif. Gereja sudah menyediakan satu sarana di paling baik untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini melalui usaha yaitu CU, Kredit Union Sentosa ya. Oh iya. Sudah hadir, itu sangat membantu. Dan waktu itu saya sudah mengajak Ibu untuk masuk menjadi anggota ya Bu ya, sudah jadi anggota ya. Nah, itulah salah satu sarana yang disediakan oleh gereja untuk membantu meningkatkan ekonomi umat. Jadi tidak perlu harus pinjam ke gereja, nggak perlu harus pinjam ke bank, tapi adanya koperasi CU ini itu adalah salah satu sarana dari gereja untuk membantu umat. Operasinya ya Pak? Iya, operasinya. CU? Iya, CU itu Kredit Union, namanya Kredit Union Sentosa. Nah, kebetulan beliau sudah jadi anggota juga ya Bu Saragi ya? Iya. Ya. Belum. Bapak, oh ya. Atau Bapak sampingnya. Sampingnya sudah jadi anggota. Nah. Oke, jadi saya kira Ibu harus lebih kreatif lagi. Sekarang usahanya apa Bu untuk selain mengatasi ini? Sekarang jualan lagi Pak, saya coba inilah memanfaatkan pekarangan. Dalam bunga, memelihara ayam, dan juga ikan hias Pak. Oh ikan, kalau mau produksi harus sini. Ikan yang lagi viral ya? Iya, Ikan apa? Ikan cupang. Itulah. Saya kira itu langkah-langkah yang sangat bagus Bu ya. Itu Ibu sudah melakukan inovasi, kreativitas untuk mengganti sumber yang utama tadi ya. Juga sayuran yang jadi macet diganti dengan usaha ternak ayam dan ikan. Nah ini langkah yang sangat bagus Bu. Ya, jadi pahami Bu Saragi ya. Tetapi di masa pandemi COVID ini kita juga diberikan kesadaran juga untuk bisa berkreatif, untuk membuka peluang usaha sendiri. Tetapi kita juga diajak oleh Tuhan untuk mengambil hikmah dari balik ini semua, bahwa semua jam kerja sekarang kan diatur nih dengan mengikuti pemerintah sudah kasih boleh berkegiatan tetapi mematuhi protokol kesehatan. Itu yang menjadi nomor satu. Dulu kalau tidak salah pemerintah membuka kesempatan untuk boleh berjualan tapi dibatasi sampai jam 9 ya Bu ya? Iya betul, jam 9 malam pernah sempat sampai jam 9 malam. Nah, sekarang pun kita bersyukur pada pemerintah karena kita tidak dikasih kesempatan untuk lockdown ya. Tetapi masih bayangkan kalau lockdown ekonomi semua lumpuh Bu. Kita tidak bisa cari makan. Siapa saja siapapun kalau namanya lockdown pasti kita semua tidak bisa bekerja baik dan bisa cari makan. Nah, di sini Ibu bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk menyusahkan ekonominya. Tapi kalau dulu mungkin ya, dengan jualan tapi sekarang tidak bisa lagi, itu tidak masalah. Yang penting Ibu tetap optimis, tetap bersabar dengan membuka usaha lain seperti memelihara ikan. Nah ini ayam, ini kesempatan yang sangat bagus Bu. Tapi tentu sekali lagi pemerintah dalam hal ini jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan, tetap memakai prinsip yaitu ya cuci tangan, 3M ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian yang ketiga menjaga jarak. Tapi sekarang ada 5
yang keempat itu mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu artinya bahwa kita tidak boleh terlalu banyak pergi kemana-mana. Ya. Itu mengurangi mobilitas ya, kita interaksi. Lalu M yang kelima adalah menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan karena bersifat keluarga atau keluarga kadang kita suka lupa kalau sudah kumpul kita lupa kalau ternyata harusnya kita jaga jarak. Jadi benar ada salah satu masukan aturan dari pemerintah yang kita sekarang dari PDM jadi lumayan. Yang paling penting yang seperti itu apa benar itu. Jadi dalam situasi sini saya juga teringat akan masa Prapaskah ini. Nah, kita dikasih renungan APP untuk tema minggu ketiga ya. Oh iya betul. Itu membangun ekonomi yang berbela rasa, ya, dengan memperhatikan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, itu ada dalam pendalaman sharing iman. Nah, itu kasih pertanyaan begini Bu, pemerintah sudah begitu besar memberi perhatian pada UMKM, usaha mikro kecil menengah, demi menyelamatkan ekonomi negara. Gitu ya? Betul. Jadi Ibu dikasih modal. Misalnya kadang-kadang dapat bantuan ya Bu ya? Dapat Pak. Dari? UMKM dari pemerintah. Oh, luar biasa. Ini satu contoh bahwa pemerintah sangat peduli. Pemerintah sangat peduli dengan hal itu. Sehingga usaha tetap jalan ya, walaupun tidak lagi jualan sayur, tapi usaha lain bisa tetap jalan. Nah, Ibu Suragi, dalam ini juga, dalam tema APP ini juga, pada sharing iman yang kedua, gitu ya, kita juga diajar suatu pertanyaan refleksi tentang bagaimana dapat kita menciptakan usaha bersama yang mampu mendukung ekonomi baik umat maupun masyarakat. Nah, di sini saya ingin sharingkan Bu Suragi bahwa untuk menciptakan usaha bersama ini pasti perlu modal ya Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah dapat bantuan dari pemerintah. Nah, gereja juga menyediakan salah satu bentuk agar umat bisa mendapatkan modal. Salah satunya yang gereja berikan adalah melalui koperasi. Di sini kita gereja Katolik sudah menghadirkan sebuah koperasi namanya CU atau Credit Union Santosa. Nah, sehingga saya dulu suami Ibu pernah menjadi anggota Bu ya. Nah, lalu itulah cara-cara bagaimana gereja membantu umat untuk bisa meningkatkan ekonomi. Jadi jangan kalau mau minjem modal jangan lari ke Romo nggak punya uang. Iya betul sekali. Nah, umat kadang-kadang itu keliru mendengar pengumuman di gereja kolektif sekian, dikira Romo punya duit, padahal itu bukan uang Romo, ya itu untukannya untuk lain. Nah, umat disarankan supaya dengan mengembang usaha meminjamnya melalui koperasi. Nah, ini cara-cara yang sangat baik untuk membantu umat. Iya, benar sekali. Artinya bahwa intinya sebenarnya gereja dan pemerintah juga masyarakat itu kan sama-sama bekerja sama peduli terhadap mereka yang memiliki usaha-usaha kecil, usaha mikro, kecil dan menengah. Contohnya Bapak sudah sampaikan bahwa ada koperasi segala macam. Kemudian kita sendiri dengan peristiwa pandemi ini memang harus menanggapi secara positif. Karena kalau kita berpikir negatif terus sampai kapan kita tidak akan tahu, mungkin jadinya kita berpikirnya negatif terus. Benar, luar biasa Ibu bisa menyikapi dengan adanya peristiwa pandemi ini, Ibu tidak diam. Tapi Ibu berusaha, yang mungkin bukan hanya Ibu, banyak di luar sana orang yang harus lebih kreatif. Bahkan saya pernah menyampaikan dalam pertemuan sebelumnya, banyak sekarang orang yang tadinya profesi sebagai tenaga pengajar atau guru, ternyata di pihak lain dia mengembangkan profesinya, mengembangkan talenta dan kemampuannya dengan apa? Sambil jualan makanan, jualan makanan buat kue, membuat nasi box nasi kotak. Iya, karena apalagi sekarang sekolah malah kantin pun tidak bisa dibuka. Kantin tidak bisa. Pak Rafael sebagai tenaga pendidik di sekolah, mungkin Pak Rafael boleh men-sharingkan bagaimana pengalaman sekarang menjadi seorang guru, di mana siswanya
Ini sudah mulai tatap muka atau belum? Sudah. Bagaimana kondisi sekolah di tempat Bapak bekerja? Ya, jadi memang di kondisi sekolah dengan pandemi ini memang untuk tatap muka guru dan murid saja memang diatur jarak ya. Iya. Diatur jarak, kemudian siswa jamnya pun dikurangi lalu dibatasi dari jam sekian sampai jam sekian. Lalu kaitannya dengan tadi biasanya siswa jajan di kantin, sekarang kantin tutup total. Kantin tutup total, jadi ya itu tadi murid dan guru disarankan supaya membawa bekal sendiri dari rumah. Jadi ya memang kami guru pun bawa bekal dari rumah. Kemudian untuk menutupi kekurangan gaji tadi, ya guru-guru kreatif. Mereka membawa makanan untuk jual di sekolah. Luar biasa. Ada kawan saya yang jual roti. Saya sendiri saja kadang-kadang membawa itu keripik pisang. Nah, jadi tergantung dari kawan mau pesan apa gitu lah. Artinya bahwa ternyata pengaruh yang kita juga ingin negatif ternyata menjadi sesuatu yang positif bila kita merenungkan kembali ya secara positif, benar, karena potensi-potensi baru yang kita sadari bahwa ternyata pemerintah peduli, dari pihak sekolah juga ada kerjasama, dari pihak masyarakat juga ada kerjasama bersama kita. Memang perlu kerjasama, benar, untuk menjaga supaya yang namanya dampak pengaruh ini bisa kita hadapi. Kalau tidak bekerja sama ya mungkin kita bisa saja menjadi korban dari kesalahan kita, dari sikap kita. Dengan adanya protokol kesehatan, dengan adanya peraturan dari pemerintah, ini luar biasa. Benar sekali itu Pak Rafael. Kemudian Pak Rafael, saya ingin tanya nih. Ya boleh. Bila kita membahas dari tema hari ini, apakah ada yang menjadi landasan dari kitab suci Pak Rafael? Iya, benar sekali Bu. Jadi ada landasan biblisnya, ini kita ambil dari surat Yakobus. Bab 5 ayat 7 sampai 11. Saya minta tolong Bu Sehari bisa membacakan dari kitab sucinya. Oh, luar biasa. Sudah siap Pak Rafael. Ya, sudah siap. Kitab suci. Silakan. Langsung saya baca ya. Iya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambangmu. Saudara-saudara, turutilah teladan para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang kebenaran kami, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya dikatakan Tuhan bersama. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikianlah kita syukur kepada Allah. Baik, jadi Ibu Suwani, Ibu Ari, kita telah mendengar firman Tuhan yang diambil dari Yakobus, ya, dari bab 5 ayat 7 sampai dengan 11. Di sini dalam hal ini Bu Suragi, kita pada ayat yang ke-7 di sini kita ditekankan untuk supaya dalam situasi seperti ini kita harus bersabar. Bersabar di sini berarti bukan bersabar diam pangku tangan, tidak, tetapi bagaimana segala sesuatu kondisi ekonomi ini kita tetap berusaha, tetap sabar, dan yang paling penting di balik kesabaran kita itu kita harus tetap mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam situasi seperti ini. Kita tidak bisa berjuang sendiri, tetapi melangkah dan berjuang bersama Tuhan tentu akan mengatasi persoalan ini.
asal kita melangkah dengan penuh iman sebagai orang Kristen. Itu ya Bu Saragi ya. Nah, kemudian di sini dalam ayat 8 ya, kamu juga harus bersabar dan harus menenangkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Nah, sebagai seorang Katolik pengikut Kristus, iman, harapan dan kasih itu harus kita iman, harapan dan kasih. Apalagi sebentar lagi kita memasuki masa Paskah ya Bu Arya. Itu harapan kita, Tuhan Yesus akan bangkit. Harapan kita bahwa semangat Paskah kita melakukan kita supaya kita tidak terpuruk dengan situasi seperti ini, tetapi dengan semangat kebangkitan Yesus kita bangkit dari situasi apapun yang kita hadapi. Kita mengandalkan Yesus sumber kekuatan kita. Itu saja. Dan lari. Nah, dalam ayat 9 juga dikatakan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersarakan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di atas. Yang kita seperti kita diajari, jangan bersungut-sungut, ya. Nah, ya. Kita jangan saling mempersarakan. Wah, ini gara-gara COVID, ekonomi saya jadi lumpuh ini. Oh, ini gara-gara pemerintah ini dan lain sebagainya. Sifat saling menyalahkan itu tidak baik. Tapi yang di sini diminta bagaimana kita tidak usah bersungut-sungut, tidak usah putus asa, tetapi kita harus mengubarkan semangat. Mengubarkan semangat kita. Nah, kita tetap berjuang untuk melawan situasi ini. Nah, sekali lagi kata orang itu ora et labora ya, bekerja dan berdoa. Istilahnya itu akan mengatasi semuanya ini. Nah, itu usaha lagi. Saya kira selama ini kita tetap harus bertekun ya. Jadi anak-anak Tuhan itu dia tidak gampang putus asa, tapi hidupnya selalu bahagia meskipun banyak tantangan cobaan cerita. Nanti apa? Kenapa dia berbahagia? Karena dia percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu membuka jalan, memberikan pengharapan. Percaya kepada Dia, cari maka kamu mendapat, ketuk maka pintu dibukakan. Itu harus kita yakini. Semoga dengan dengan tema OP ketiga ini sekali semakin dikuatkan supaya kita membangun ekonomi kreatif, ya, membuat cara inovasi baru, prestasi baru supaya ekonominya tetap tumbuh dan berkembang untuk bisa mensejahterakan keluarga dan banyak orang. Itu ya? Iya, dan memang benar Bu, juga buat saya, buat kita semua dimanapun saudara-saudari kita berada, bahwa memang kita selalu harus diingatkan untuk selalu bersabar, menggantungkan diri kepada Tuhan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Lalu kita juga harus berani memperbarui diri kita dengan secara iman, pengharapan dan kasih. Itu paling penting. Memang benar seperti yang disampaikan oleh Pak Rafael. Ini renungan juga bukan hanya untuk ibu, tapi juga untuk saya, untuk kita sebagai umat Katolik. Jadi ini di masa APP ya, situasi benar-benar di masa Prapaskah. Kita diminta bertobat, sepertinya begitu. Kita diminta bertobat. Nah, renungan sore ini sangat luar biasa untuk kita juga lagi, dan yang menjadi harapan kita semakin paham. Kita semakin menganggap bahwa yang namanya peristiwa pandemi itu bukan lagi menjadi petaka, tetapi menjadi berkat. Saya yang pertemuan di minggu lalu juga menyampaikan bahwa berkat ini luar biasa, karena dengan peristiwa ini kebersamaan bersama keluarga lebih kuat, saling memahami, saling mengerti. Kita nggak akan stuck di tempat. Ya, itu begitu ya, besar lagi. Setidaknya sekarang ibu jangan putus asa, ibu tetap sabar, dan ibu tetap bisa mengembangkan talenta itu lebih kreatif. Anak-anak pasti akan selalu mengenal itu. Luar biasa. Jadi tetap semangat dan tetaplah tersenyum. Begitu ya Ibu.
Dan baik Pak Rafael, Bu Sabi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berkenan menerima saya untuk ngobrol bersama, dan Pak Rafael sudah berkenan hadir juga di tempat ini tanpa ada kesengajaan, punya tujuan yang sama hari ini hadir bersama Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk Ibu dan untuk Pak Rafael, karena saya semakin dikuatkan dan juga diteguhkan dalam iman dan juga berpengharapan. Karena dengan lindungan Bapak itu saya diajarkan bahwa hidup ini harus bersabar, tidak bisa memaksakan kehendak dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Semangat. Ya baik pemirsa terkasih dalam Kristus, ini adalah perbincangan kita pada sore hari ini. Memang hidup itu harus diserahkan kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita bergantung. Secara iman, pengharapan, dan kasih, kita akan semakin semangat bahwa hidup ini tidak ada yang sia-sia. Hidup ini selalu penuh berkat selagi kita memanfaatkan kesempatan yang ada. Mari kita bersyukur. Mari kita menyiapkan hati untuk persiapan penyambutan di masa Paskah yang kurang lebih 2 minggu lagi akan kita sambut. Akhirnya, saya Teresia Arisukarni beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf akan segala kekurangannya. Sekali lagi selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.